Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang program binary search tree. Binary search tree sendiri merupakan salah satu bentuk tree yang memiliki karakteristik child kirinya itu memiliki nilai lebih kecil daripada parentnya dari sebuah subtree. Nah, child kanannya itu memiliki nilai yang lebih besar daripada parentnya. Untuk membuat program binary search tree ini kita membutuhkan 3 kelas, yaitu kelas tree_node sebagai kelas generik yang digunakan untuk menginisialisasi sebuah tree. Lalu ada sebuah kelas tree.java yang berisi metode-metode yang akan mendukung program binary search tree ini. Lalu ada kelas findLetter yang digunakan untuk menerima masukan barisan atau huruf dan juga akan menampilkannya secara pre-order, in-order, dan post-order. Selain itu, kelas ini juga bisa melakukan pencarian dengan menggunakan metode search BST. Karena di soal kita diminta untuk memasukkan dan mencari data yang berupa string, maka di sini saya mengubah data masukan yang bisa diproses oleh tree menjadi string. Jadi di kelas ini kita diminta untuk memasukkan barisan huruf. Lalu ketika kita sudah memasukkan barisan huruf, maka barisan huruf tadi akan dimasukkan ke dalam tree tadi menggunakan metode insert node. Nah, metode insert node ini yaitu metode yang digunakan untuk memasukkan data tadi ke dalam sebuah tree. Metode ini memiliki beberapa pengkondisian. Yang pertama yaitu ketika root kosong, maka root baru akan dibuat berdasarkan data tadi. Lalu jika rootnya sudah berisi, maka dia akan memanggil metode lain yaitu metode insert yang ada di kelas tree_node. Nah, metode ini dia akan memasukkan data tadi tergantung bobot nilainya. Ketika bobot nilainya itu kurang dari parent, maka dia akan dimasukkan ke kiri. Lalu dia akan melakukan pengecekan lagi jika left node dari sebuah subtree tersebut kosong, maka dia akan membuat node baru di sebelah kiri. Namun jika tidak, maka dia akan melakukan penjelajahan lagi ke node-node selanjutnya dengan menggunakan metode .insert yang artinya metode ini berjalan secara rekursif. Proses ini akan terus berlanjut sampai dia menemukan node kiri yang kosong. Begitu juga dengan ketika kita melakukan insert di sebelah kanan. Syarat awal dari melakukan insert di child kanan yaitu datanya harus bobot datanya harus lebih dari parent. Nah, kita juga akan melakukan pengecekan apakah right node-nya 0 atau tidak. Jika tidak, dia akan melakukan memanggil metode insert lagi untuk melakukan penjelajahan secara rekursif. Ketika semua data sudah dimasukkan, maka program akan menampilkan output yang berupa beberapa jenis penjelajahan sebuah data dari sebuah tree. Yang pertama yaitu ada pre-order, ada in-order, dan post-order. Ketika sudah dicetak, maka program akan memberikan sebuah tawaran untuk mencari sebuah nilai dari sebuah tree yang sudah kita buat sebelumnya. Pencarian ini akan dilakukan sebanyak 2 kali, sesuai dengan yang jurnal perintahkan. Baik, kita coba untuk jalankan programnya. Coba jalankan, masukkan barisan huruf. Dia akan menampilkan hasilnya berbentuk pre-order, in-order, dan post-order. Kita masukkan huruf yang akan kita cari, yaitu huruf yang pertama merupakan huruf K. Maka program akan mengembalikan pesan data ditemukan.
Kita akan mencari lagi huruf yang tidak ada di barisan huruf ini, yaitu misalkan A. Data A tidak ditemukan, kenapa? Karena dia tidak ada di dalam tree. Nah, cara kerja dari metode search ini sendiri itu program akan mengambil data yang dimasukkan, lalu dia akan mencarinya dengan menggunakan metode compare to. Lalu jika node tersebut merupakan salah satu anggota dari node tree, maka dia akan mengembalikan pesan data ditemukan. Namun jika bukan, dia akan mengembalikan pesan data tidak ditemukan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang bagaimana terbentuknya sebuah binary search tree dari data masukan tadi. Nah, cara kerja dari penyusunan tree dari binary search tree yang berbasiskan string ini, dia akan menyusun secara alfabetik, yaitu dari A sampai Z, yang dimana asumsi A ini merupakan nilai terkecil dan Z merupakan nilai terbesar. Yang pertama kita akan mengambil huruf F yang akan dijadikan sebagai akar, lalu kita akan mengambil huruf E, lalu kita bandingkan apakah huruf E ini terletak sebelum atau sesudah dari huruf F. Karena huruf E ini terletak sebelum, maka dia akan disimpan di kiri, dan huruf H ini akan diletakkan di sebelah kanan karena dia letaknya ada di sebelah kanan dari F. Di posisi alfabetiknya dia setelah huruf F. Lalu ada huruf D. Huruf D akan kita bandingkan apakah dia ini sebelum F atau sesudah F. Dia terletak di sebelum F dan juga terletak di sebelum E. Maka dia akan diletakkan di kiri. Lalu kita cek huruf G. Huruf G ini terletak setelah huruf F dan sebelum huruf H. Maka dia akan diletakkan di sebelah kiri huruf H. Lalu untuk huruf C, dia terletak di sebelum huruf F dan juga terletak di sebelum huruf E dan juga terletak di sebelum huruf D. Maka dia akan disimpan di paling bawah kiri. Lalu ada juga huruf B. Huruf B ini dia terletak sebelum huruf F, terletak juga sebelum huruf E, D, C. Maka dia akan diletakkan di sebelah kiri C. Lalu ada huruf H. Nah, huruf H ini sudah disimpan, sudah menjadi anggota dari tree ini. Sehingga karena program tadi tidak menerima duplikat, maka huruf H ini langsung dihapus. Lalu ada huruf huruf K. Huruf K ini terletak setelah huruf F dan juga setelah huruf H. Maka dia akan disimpan di sebelah kanan huruf H. Sebelah sini. Yang terakhir ada huruf J. Huruf J ini terletak setelah huruf F, setelah huruf H juga, tapi dia sebelum huruf J. Maka dia akan diletakkan di sebelah kiri huruf J. Nah, tree yang terbentuk dari masukan tadi yaitu seperti ini. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan. Saya Irsal Azwar Jatila dari kelas D3 RPL 4505 dengan NIM 670 621 3006. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.